Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik The Champions memasuki hari terakhir yaitu kepenulisan dengan tema Mind Main to to paper. Paper. Nah, The Champions. Kemarin pada saat pra-workshop kategori kepenulisan, kita ada tagline nih. Kira-kira The Champions semua masih pada ingat gak? Ingat gak ayo? Ingat gak? Nah, nanti kalau kita bilang to To paper, Paper, jawabnya jawabannya dari dari ide ide jadi jadi makna. makna. Oke, kita ulangi ya teman-teman. Mind Main to to Paper, paper. dari Dari ide ide jadi jadi makna. makna. Oke, thank you The Champions. Nah, kategori ini bertujuan untuk membantu para peserta mengubah ide yang kemudian menjadi sebuah karya esai dan karya tulis ilmiah yang berkualitas, sistematis, relevan, terarah, dan nyaman dibaca. Kita akan belajar merumuskan gagasan, membangun alur tulisan, serta menyampaikan ide dengan cara yang runtut dan efektif. Sebelum memasuki penyampaian materi, izinkan kami membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita pada hari ini sebagai bentuk pengenalan mengenai latar belakang pengalaman beliau. Royhan Saidi SP adalah seorang pemateri, juri, dan mentor profesional dengan latar belakang akademik yang sangat kuat. Beliau merupakan sarjana pertanian lulusan Universitas Jember dengan predikat cum laude dengan IPK 3,9 dan masa studinya hanya 6 dan 10 bulan. Selain itu, beliau juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Pertanian. Sebagai seorang narasumber, Kak Royhan memiliki rekam jejak yang luas dengan kurang lebih 80 pengalaman menjadi pemateri di berbagai seminar, workshop, dan pelatihan, serta lebih dari 50 pengalaman menjadi juri pada beragam lomba tingkat sekolah, universitas, provinsi, nasional, hingga internasional. Kak Royhan juga dan CEO ANSA Academy, yaitu sebuah lembaga pengembangan diri dan kompetensi mahasiswa. Bidang yang dikuasai sangat meliputi pelatihan esai, KTI, dan public speaking. Beliau juga aktif memberikan dukungan publikasi berupa promosi event ke akun Instagram pribadi dengan kurang lebih 34.000 followers dan Ansa Academy dengan lebih kurang 22.000 serta komunitas internal. Selain menjadi pemateri, beliau juga berperan sebagai juri di berbagai kompetisi mulai dari esai, KTI, BMC, bisnis plan, infografis, debat, hingga pemilihan duta. Kak Royhan dikenal profesional, komunikatif, berpengalaman sebagai pengisi acara baik online maupun offline dengan berbagai tingkatan seperti lembaga atau provinsi, nasional hingga internasional. Selanjutnya, kita akan memasuki pemaparan materi kategori kepenulisan oleh Kak Royhan Saidi, SP. Waktu dan tempat, persilakan. Halo, suara saya masuk nggak, Mbak? Masuk, Masukan. Kak. Oke, bentar ya. Baik, sebelumnya selamat sore teman-teman. Kalau 1 jam berarti kita terakhir 17.04 ya. Jadi sebenarnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang esai sama KTI. Kalau tadi pagi kita bahas tentang bisnis plan gitu. Jadi ini fokusnya di sisi kepenulisannya ya. Kalau tadi di sisi bisnisnya gitu. Oke, next lagi Mas. Mungkin langsung aja ya, karena tadi kayaknya udah kenalan. Sudah dikenalkan juga. Oke, sebenarnya gini, yang pertama kalau kita membahas tentang lomba kepenulisan gitu, kepenulisan itu sebenarnya ada beberapa teman-teman, ada beberapa lah gitu. Kita perlu tahu bedanya gitu. Kalau kita berbicara tentang esai, esai itu umum, tuh, esai itu in general. Tapi kalau kita berbicara tentang lomba di sini, kita membahasnya tentang esai ilmiah. Itu poinnya sebenarnya. Jadi kita membahas tentang esai keilmiahan gitu. Nah, jadi apa sebenarnya esai ilmiah gitu? Next. Jadi esai umum dengan esai ilmiah itu beda. Nah, next.
Sebenarnya ada satu pepatah yang sering saya coba untuk emphasizing ketika di berbagai momen gitu, bahwa kalau ingin mengenal dunia itu dengan membaca, kalau ingin dikenal dunia itu dengan menulis. I agree with this statement because kalau soalnya kita ingin dikenal sama orang-orang gitu, salah satu hal yang harus kita maksimalin adalah di bagaimana mereka itu kita memiliki karya dan bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Nah, salah satunya dengan nulis sih sebenarnya. Nah, nulis itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh personal gitu kan ya. Baik personal juga lembaga misalnya untuk dilakukan dan untuk membuat suatu karya. Nah, tulisan itu sendiri ada beberapa. Next lagi, Mas. Tulisan itu, saya bahas basicnya dulu ya. Tulisan itu sebenarnya ada tiga, teman-teman. Ada tulisan ilmiah, semi ilmiah, sama non ilmiah. Kalau ilmiah itu untuk menyampaikan hasil dari sisi penelitian, pemikiran sesuatu hal dari si peneliti itu yang bersifat objektif dan sistematis. Intinya adalah ketika kita berbicara itu harus ada yang namanya statement ya, dari statement dari orang lain yang mendukung statement kita. Itu contohnya. Nah, kalau semi ilmiah ini lebih fokus ke so-so ya. Subjektivitas dan objektivitas itu bisa dibilang 50-50 gitu. Nah, contohnya ada namanya esai populer. Beda esai ilmiah sama esai populer beda. Esai populer tuh lebih cenderung subjektivitas dari kita tuh bisa dimaksimalkan gitu. Opini juga ada lomba opini dan mungkin ada argumentasi, argumentatif ya. Kurang lebih hampir sama argumentatif sama si opini ini hampir-hampir mirip lah. Sama esai review. Nah, jadi memang bedanya di situ. Bedanya esai ilmiah sama esai semi ilmiah di situ ya. Kalau ilmiah itu cenderungan 70%-nya itu lebih ke data yang dipakai gitu. Kalau non ilmiah jelas, non ilmiah itu tidak berdasar pada fakta ilmiah. Istilahnya subjektivitas dari si penulis itu adalah hal yang wajar. Contohnya di sini puisi, cerpen, novel ya, itu masuk di situ. Jadi memang kalau kita berbicara tentang novel, Terelie misalnya, Bumi, Bulan, Matahari gitu kan, Pulang, Pergi gitu, Rindu, itu adalah karya tulis, memang, tulisan. Tapi itu masuk ke non ilmiah atau enggak kata lainnya fiksi gitu. Nah, kita akan fokus di tulisan yang ilmiah. Next lagi, Mas. Tulisan ilmiah itu sebenarnya ada beberapa hal. Ada tulisan ilmiah itu ada tiga ya. Ada formal, ada semi formal, ada semi formal sama non formal juga gitu. Kalau formal itu bisa tidak bisa dimodifikasi dan cenderung adalah tugas akhir dari suatu strata. Misalnya skripsi, tesis disertasi itu masuk ke karya tulis ilmiah juga, tapi masuk ke karya tulis ilmiah formal tidak bisa dimodifikasi. Nah, bentuknya ada namanya semi formal ya, semi formal itu tuh bisa dibilang kayak esai ilmiah sama karya tulis ilmiah yang bisa dilombakan, karya tulis yang bisa dilombakan ya. Karya tulis ilmiah cenderungan dia memiliki 5 bagian. Kalau esai cuma 3 bagian aja. Nah, ada yang dia bentuknya non formal, bukan non formal ya. Dia bentuknya bisa dipublikasikan atau bisa dimodifikasi. Itu ada namanya laporan, misal ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu ada dua. Ada proceeding, ada namanya jurnal ilmiah. Jadi kalau kalian, Mas, jurnal ilmiah sama artikel ilmiah itu sama. Saya nggak mau bilang sama, tapi artikel ilmiah itu ada dua. Ada proceeding, ada jurnal ilmiah. Jadi artikel ilmiah juga disebut jurnal ilmiah, gitu kan ya. Jurnal, tapi sorry, jurnal ilmiah bisa disebut artikel ilmiah, tapi artikel ilmiah bukan hanya sekedar jurnal ilmiah, termasuk juga proceeding. Nah, jurnal ilmiah memang lebih sulit kalau kita publikasi, gitu ya. Bedanya sama proceeding. Kalau jurnal ilmiah itu, kalau kita lihat di strata, sorry, di level nasional itu ada namanya eh, Sinta ya, indeks Sinta, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinta 1 tuh bagus nilainya gitu kan di atas 80. Kalau yang di internasional itu ada namanya itu indeks Scopus ya, Q1, Q2, Q3 misalnya. Q1 tuh yang bagus gitu kan. Nah, itu kalau si jurnal ilmiah. Tapi ada namanya proceeding. Proceeding itu adalah hasil dari seminar atau konferensi yang dibukukan jadi satu. Eh, Dibukukan jadi satu. Sebentar ya, Rek. Buat Royhan ya, Mas. Bentar, paket lagi nih. Ya, maaf ya, Rek. Oke, jadi kalau berbicara tentang karya tulis ilmiah sama esai ilmiah, tentu beda. Bedanya, kita bakal jelaskan lebih detail lah di sini. Oke, next lagi, Mas. Nah, kita akan membahas yang pertama terkait dengan esai ilmiah. Jadi, esai ilmiah sama karya tulis ilmiah itu beda. Nah, yang pertama nih, sisi esai ilmiah. Esai ilmiah itu berbicara tentang
gagasan juga, tulisan ilmiah berbentuk gagasan, baik berupa produk, program, sistem aplikasi gitu kan, metode yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi esai sama apa namanya? Esai sama si karya tulis, dua-duanya sama, digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kata lainnya seperti itu ya, gitu. Nah, tapi kalau esai ilmiah ini digunakan untuk tiga fungsi aja. Ya, sorry, untuk beberapa ada tiga bagian aja. Kata lainnya seperti itu. Ada tiga bagian aja, gitu ya. Nah, tapi fokusnya adalah dia memecahkan suatu permasalahan. Nah, balik lagi memecahkan suatu permasalahan ya teman-teman. Jadi kalau seumpamanya kalian membuat ide dan dia itu tidak ada hal yang bisa diselesaikan permasalahannya, ya itu kita perlu kaji lagi kata lainnya. Seperti itu. Next lagi Mas. Nah, teknik dan struktur esai. Jadi kita tahu bahwa esai itu bentuknya gagasan, bukan riset. Bedakan. Jadi kalau misalnya banyak dari kalian melihat, oh kok ini yang menang ya? Misalnya ini bentuknya gagasan ya. Sorry, riset bentuknya menang. Berarti itu perlu diperhatikan lagi. Saya jujur agak kurang apa namanya? Agak kurang melihat banyak bahwa dari teman-teman itu panitia memenangkan sesuatu yang bisa dibilang bukan ini ya, sesuatu yang dia itu bentuknya riset dimenangkan padahal esai itu padahal salah gitu ya. Jadi em, fokusnya di situ. Oke, next lagi. Jadi yang selanjutnya kita bahas tentang struktur esai. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwasanya esai itu bentuknya tiga bagian aja. Oke, tiga bagian aja. Beda kalau kita berbicara tentang apa sih namanya? Berbicara tentang ini, sorry, KTI itu ada lima bagian. Jadi esai itu cuma ada tiga bagian, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Udah, bisa disebutkan secara implisit atau eksplisit. Nah, ini contohnya ya. Implisit itu maksudnya tidak disebutkan pendahuluan, pembahasan, kesimpulan itu juga gak ada masalah sebenarnya. Kalau mau disebutkan, ya nggak ada masalah juga. Kata lainnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian bilang lebih sederhana mana, Mas? Oh, lebih sederhana esai. Dan saran saya memang mending ikut esai dulu kalau memang awal-awal. Itu ya. Jadi saran saya awal-awal kalian ikut lomba esai dulu aja dibandingkan lomba karya tulis. Karya tulis itu lebih ini, lebih kompleks. Kata lainnya seperti itu. Gitu ya. Boleh next lagi, Mas? Oke, bagian dari esai ini penting. Jadi ini bisa diingat-ingat ya teman-teman ya, biar teman-teman nanti bisa menilai juga gitu misalnya. Jadi kalau kita berbicara tentang bagian karya esai itu seperti yang saya bilang barusan ada tiga bagian. Oke, ada pendahuluan, pembahasan, sama kesimpulan. Nah di pendahuluan ini sebenarnya ada apa aja Kak gitu kan? Ada latar belakang permasalahan ya kata lainnya ya. Jadi kita itu memecahkan suatu permasalahan. eh, Kalau kita ingin membuat ide itu latar belakangnya harus jelas dulu gitu. Pas potensi untuk dijadikan solusi. Permasalahan itu adalah hal negatif, bisa dibilang hal yang harus kita hindarkan gitu. Habis itu potensi ini adalah rebutal atau lawan dari masalahnya. Gimana caranya? Habis ini saya jelaskan di next slide ya. Data. Secara aturan, kalau seumpamanya kita berbicara tentang esai, memang 30%-nya itu data, 70%-nya opini. Memang ya. Cuman 70% datanya itu ada di pendahuluan. Nah, data tuh saran saya menggunakan 5 tahun terakhir aja ya. Menggunakan 5 tahun terakhir dan habis itu kalian fokus ke apa namanya? eh 5 tahun terakhir, habis itu kalau bisa 3 tahun terakhirnya sebenarnya lebih bagus sih. Kalau kalian mau pakai data ya, kayak gitu. Pas habis itu ada case. Case ini akan memberikan suatu skema, oh bener ya ternyata di lapangan itu tuh masalah ini penting atau urgent, kata lainnya seperti itu. Nah, urgensi. Urgensi ini kemendesakan. Mendesak dalam artian, oh ide ini penting untuk segera diselesaikan. Yang selanjutnya ada perbedaan dari ide sebelumnya. Nah, balik lagi, ada namanya novelty atau keterbaruan. Jadi keterbaruan itu penting, Rek. Gitu ya. Keterbaruan itu penting. Kalau semuanya perbedaan dari ide sebelumnya itu tidak di-highlight gitu misalnya, ya sama aja dengan ide yang lain dong idenya kalian. Kata lainnya seperti itu ya. Oke, yang terakhir dari sisi yang di pendahuluan ada goal. Goal itu adalah eh, tujuan atau temanya. Jadi setiap lomba itu ada temanya, teman-teman. Jadi kalian tuh harus sesuaikan dengan tema sama subtemanya. Percuma kalian mau buat ide bagus, tapi kalian tidak sesuaikan dengan tema sama subtemanya. Sayang banget gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, next, kalian tuh perlu yang namanya
memaksimalkan dari sisi tema yang diangkat. Kayak gitu. Jadi misalnya idenya bagus banget nih, tapi idenya itu tidak sesuai dengan tema sama subtema. Ini sering banget saya hadapin sih sebenarnya kalau sampai jadi apa namanya melihat sebagai peserta gitu kan. Banyak dari teman-teman itu tidak melihat dari tema sama subtemanya. Idenya bagus. Misalnya temanya tentang SDGs gitu misalnya ya. SDGs 2030. SDGs atau revolusi industri deh. Ternyata di idenya tuh tidak ada tentang revolusi industrinya gitu. Nah itu sayang banget sebenarnya, sayang sekali gitu ya. Jadi saran saya next harus sesuaikan dengan tema sama subtemanya. Nah, sebawah tema ada subtema juga ya. Pas selanjutnya ada pembahasan, ada penjelasan dari gagasan. Jadi intinya gini di pembahasan, apapun yang sekiranya itu mendukung idenya kalian, pakai aja. Intinya gitu. Apapun yang mendukung pakai aja. Misalnya penjelasan gagasan, gambaran gagasannya apa, analisis SWOT, bagaimana ide diimplementasikan, ya, metode pembuatannya gimana, kandungan bahannya, apabila bentuknya produk, ya, misalnya kalian membuat ide dan gagasan bentuknya produk, itu nggak apa-apa tuh, ditaruh aja, ya, bentuknya pihak yang mendukung. Pihak yang mendukung ini stakeholdernya misalnya. Berkelanjutan dari gagasannya bisa juga, misalnya kita tidak hanya berbicara bagaimana ide ini selesai hari ini. Nah, itu namanya berkelanjutan gagasan. Habis itu perbedaan dari ide sebelumnya bisa dimaksimalkan. Atau juga ada namanya ini stakeholder, ya, stakeholder yang mendukung. Itu bisa juga ditaruh gitu. Nah, itu pembahasan intinya apapun yang sekiranya mendukung idenya kalian, taruh aja. Kata lainnya seperti itu ya. Oke, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan dalam esai itu tidak ada saran ya teman-teman, kecuali di panduannya ada. Tapi secara umum, kesimpulannya itu cuma cukup satu paragraf aja. Kata lainnya seperti itu. Jadi kalian tuh cuma buat satu paragraf aja. Aman dah, kayak gitu. Oke, jadi bagian dari karya esai dibilang sederhana tuh enggak. Karena jujur kalau ditanya apa penilaian paling pentingnya, penilaian paling penting itu adalah di sisi eh, kreativitas sama inovasi. Jujur. Balik lagi kreativitas inovasi itu memberikan peran paling besar ya di dalam apa sih namanya? Di dalam esai ya. Esai KTI itu memberikan peran yang paling besar. Jadi saran saya, next kalian perlu yang namanya buat kreativitas, sorry, idenya tuh harus menarik ya, kata lainnya ya. Begitu, menarik gitu ya. Oke, next lagi. Jadi bagian dari karya esai seperti ini, teman-teman. Nah, ini brainstorming dari yang pembuatan pendahuluan. Jadi kalian tuh bisa pakai brainstorming ini. Ini saya buat sendiri ya, teman-teman ya. Ini kalian bisa mencontoh. Nanti istilahnya permasalahannya apa, urgensinya apa. Ketika kalian membuat seperti ini dimudahkan ya. Dimudahkan dalam apa? Dalam membuat pendahuluan pada akhirnya. Kata lainnya seperti itu. Oke. Oke, next lagi, Mas. Oke, Mas, ini akan nyambung ke ini juga sih karya tulis sih sebenarnya ya. Gimana sih caranya kita cari masalah? Cari permasalahan sih kata lainnya. Jadi permasalahan sih menurut saya ada dua cara. Ada menggunakan data, dan yang kedua menggunakan case. Menggunakan data, ini kita bisa mencari data-data yang sebenarnya bisa dibandingkan dengan data per tahunnya. Misalnya 2025 dengan 2024, misalnya ya. Angka pengangguran 2025 mencapai mencapai 3 misalnya. Ternyata 2020 mencapai 5. Nah, di situ kan berarti ada peningkatan. Kalau ada peningkatan berarti ada hal yang harus dimaksimalkan gitu. Kenapa sih ada peningkatan? Itu kan masalah. Misalnya juga di sisi produksi padi, misalnya ya. Ternyata padi itu produksi padinya 2024 mencapai 10 misalnya ya. 10 ton. Ternyata kok 2025 mencapai 8 ton. Di situ ada pengurangan nilai, ya kan? Kenapa sih kok bisa kurang nilainya? Nah, itu bisa jadi hal yang bisa dijadikan data gitu ya. Jadi misalnya gara-gara eh, apa namanya iklim, cuaca atau dari hama misalnya seperti itu. Jadi itu bisa membentuk kata lainnya ya, membantu kita menganalisa, oh kira-kira masalahnya itu akarnya di mana. Kata lainnya gitu ya. Gitu sih. Kalau yang si apa namanya? Kalau yang si permasalahan. Yang kedua case. Case ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa idenya yang kita tawarkan itu secara lapang. Ya, di lapangan ternyata benar-benar dibutuhkan. Contohnya, harga ikan di Muncar Banyuwangi anjlok. Itu adalah pandangan bahwa
benar-benar harga ikan di Muncar itu anjlok gitu. Nah, itu adalah salah satu gambaran kalau kita membuat suatu permasalahan. Gak hanya data loh bilang, tapi case di lapangan bilangnya benar-benar anjlok gitu, kata lainnya seperti itu. Jadi yang kedua misalnya ini penyebab harga cabai anjlok juga misalnya. Nah, di kasus bisa kalian mengambil dari website teman-teman. Website. Website itu akan membuat kita membantu ya terutama ya, membantu kita untuk melihat bagaimana di lapangan itu sesuai dengan apa yang sebenarnya kita ceritakan di pendahuluan. Kata lainnya seperti itu. Jadi, Mas boleh nggak sih keduanya atau salah satunya? Salah satunya boleh. Mau pakai permasalahan atau pakai case itu nggak ada masalah. Atau keduanya juga boleh sih sebenarnya. Nggak ada masalah juga gitu ya. Jadi kalian bisa memilih salah satu atau keduanya juga nggak ada masalah. Kayak gitu. Oke, next lagi Mas. Yang selanjutnya terkait dengan urgensi. Nah, urgensi ini apa sebenarnya? Urgensi itu berbicara tentang kemendesakan. Ide ini penting untuk segera diselesaikan itu namanya urgensi. Wah, urgent nih, penting ini untuk diselesaikan, kata lainnya seperti itu. Nah, urgensi berbicara tentang sesuai dengan kebutuhan. Contoh gini, eh, kita orang debat biasanya ngomong namanya status quo, teman-teman. Atau keadaan saat ini. Kalau kita menganalisa bahwa ide itu tidak sesuai dengan kebutuhan lingkungan, ini nggak bagus nih kalau kita buat misalnya. Contoh ya, misalnya kalian anak pantai ini, anak pantai. Kalian, sorry, anak gunung deh, lebih lebih gampang. Kalian tuh anak gunung, tapi kalian pengen memaksimalkan potensi cangkang kerang hijau misalnya. Menurut kalian itu urgent apa enggak? Enggak urgent, karena apa? Pantai mana ada cangkang kerang hijau gitu kan, misalnya. Ya kecuali kalian jalan-jalan ke pantai tiba-tiba apa namanya bawa cangkang kerang hijau mungkin bisa gitu, tapi secara data ya ini ya oh, anak pantai sorry anak gunung nggak ada cangkang kerang hijau. Itulah yang dibilang dengan kebutuhan lingkungan. Masyarakat nggak butuh untuk diselesaikan. Ya udah kalau memang di pegunungan apa bisa dimaksimalkan, misalnya membuat baju biar tidak terlalu dingin, itu masuk akal. Tapi kalau membuat baju biar terlalu dingin di pantai gitu misalnya, ya bakal gerah. Tebel soalnya ya, misalnya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, contohnya kemarin tuh ada teman saya yang dia itu memaksimalkan potensi sagu di Jawa Timur gitu. Pertanyaannya, boleh nggak sih memaksimalkan potensi sagu? Boleh, boleh aja. Tapi di Jawa Timur, nah di Jawa Timur ya, di Jawa deh, di Jawa aja deh misalnya. Di Jawa mana ada sih sagu gitu kan misalnya. Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan lingkungan. Masyarakat penerima manfaat itu tidak butuh untuk diselesaikan. Orang Jawa Timur, misalnya orang Jawa, orang Jogja misalnya. Ya gak ono yang sing jenenge ini kan. Gak ono sing jenenge apa sih namanya? Sagu gitu kan. Ya nggak urgent dong gitu. Tapi kalau ide ini misalnya kita berikan kepada teman-teman yang dia itu dari Papua misalnya, penting nggak? Penting. Karena apa di sana? Ada masyarakat butuh dan potensinya besar gitu loh. Kata lainnya seperti itu ya. Semoga jadi gambaran. Oke, next. Yang kedua timing. Boleh previous mas sebelumnya? Nah, timing. Timing itu kata lainnya gap analysis sih teman-teman. Jadi gap analysis ini adalah analisis kesenjangan. Kalau kita berbicara urgency, kita berbicara keadaan saat ini. Apakah ketika kita berbicara tentang COVID misalnya, apakah urgent sekarang? Enggak urgent, karena 5 tahun yang lalu. Kalau membuat masker, kesehatan misalnya, lebih bagus 2020. Timingnya tepat. Misalnya kita berbicara tentang ide-ide untuk menanggulangi boyband girl band misalnya, boyband girl band yang ada di Indonesia misalnya. Tahun ini, urgent apa enggak? Ya enggak urgent. Tapi kalau berbicara tahun 2012 atau 2013 gitu, di waktu itu banyak banget yang namanya boyband girl band, itu bagus banget gitu. Itulah mengapa urgensi itu menjadi hal yang penting, ya. Timing yang tepat. Kalau kita ngomongnya, orang riset itu namanya gap analysis atau analisis kesenjangan. Yang ditawarkan itu yang sebenarnya sesuai gak sih? Nah, seperti itu sih. Dengan keadaan yang ada saat ini, kata lainnya. Oke, itu urgency. Next lagi, Mas. Oke, potensi ini yang akan dijadikan solusi, teman-teman. Potensi ini akan dijadikan solusi. Nah, contohnya, kandungan suatu bahan untuk mengatasi permasalahan limbah. Jadi, kandungan suatu bahan ini contohnya gini. Kita
buat ide potensinya itu limbah kulit singkong. Ya, saya coba saya coba untuk membayangkan kalau seumpamanya kita memakai ide ini gitu misalnya ya. Limbah kulit singkong. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar nomor 4 di dunia setelah China, India, United States, and Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa. Dan ternyata peningkatan jumlah penduduk akan berkorelasi positif dengan permasalahan yang ada di lingkungan. Salah satunya adalah menyumbang limbah, ya, menyumbang limbah gitu. Menurut data, ternyata satu penduduk itu bisa menyumbang, sebelum ke situ, limbah itu ternyata ada dua, ada limbah organik sama limbah anorganik gitu kan. Limbah organik di lingkungan itu angkanya sekitar angkanya sekitar 60%, 60 sampai 70% gitu kan. Tapi limbah anorganik itu sekitar di 5-30. Tapi walaupun limbah anorganik itu di lingkungan itu tidak terlalu besar gitu. Akan tetapi ketika kita melihat datanya bahwa banyak banyak dari limbah-limbah anorganik itu sulit terurai. Salah satunya adalah plastik, limbah plastik gitu kan. Ternyata satu penduduk itu dapat menambah kurang lebih 0,25 sampai 1 gram, ya 0,25 sampai 1 kilogram limbah plastik per harinya. Bayangkan aja, kita imagine aja dengan 280 juta jiwa. Itu nggak ada data pasti terkait dengan jumlahnya ya, tapi ada referensi yang bilang bahwa satu penduduk itu menghasilkan 0,25 sampai 1 kilogram setiap harinya. Kita bayangkan aja, ternyata jumlah limbah yang dihasilkan tuh banyak banget ya dalam satu hari ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah mengapa kita perlu adanya diversifikasi. Diversifikasinya pertama misalnya, mengurangi limbahnya. Atau reduce, reuse, recycle, kata lainnya itu bisa dimaksimalin contohnya. Nah, apakah itu bisa? Bisa aja. Tapi salah satu hal yang bisa dimaksimalin adalah bagaimana kita mensubstitut atau mengubah yang awalnya plastik polimer menjadi plastik yang lebih organik. Salah satu yang bisa dimaksimalkan adalah membuat bioplastik atau biodegradable plastik menggunakan limbah kulit singkong misalnya. Dan ternyata singkong di Indonesia, kita bahas potensinya nih, bahas potensinya ya. Ternyata singkong itu merupakan salah satu tanaman, di Indonesia itu produsen terbesar nomor 3 secara secara internasional, secara global, secara Uganda dan Brazil. Dan ternyata juga Jawa Timur, kalau saya dari Jawa Timur ya, merupakan produsen nomor 3 terbesar se-Jawa Timur, nasional. Nah, di situ ternyata juga peningkatan produksi itu berkorelasi positif dengan limbah kulit singkongnya. Walaupun limbah kulit singkong ini cepat terurai, akan tetapi jumlah di lingkungan limbah organik itu banyak. Kita munculkan masalah lagi. Munculkan masalah lagi adalah ternyata limbah kulit singkongnya itu ketika misalnya tidak terurai dengan baik atau tidak terurai dengan baik, itu akan menghasilkan gas metanabis yang bisa menghasilkan tempat itu bisa meledak gitu kata lainnya. Nah, ada dua masalah di situ. Ada dua masalah di sisi plastik polimer, yang kedua masalah di limbah kulit singkongnya. That is why kita memaksimalkan limbah kulit singkong untuk membuat yang namanya biodegradable plastik. Paham kan maksud ini? Analisisnya nangkap gak kalian? Jadi pada akhirnya potensi itu kan jadi solusi gitu. Walaupun potensi itu bisa dibilang nggak masalah. Kata lainnya seperti itu. Dan selanjutnya misalnya kalian mau fokus di internet gitu ya. Kalian tahu penetrasi internet Indonesia sekarang sudah PJI tahun 2025 menyatakan 70% orang Indonesia sudah melek internet. Melek internet. Berarti kurang lebih 210 juta jiwanya. Dan itu menjadi poin penting kalau kalian mau buat ide tentang aplikasi atau website. Itu gambarannya ya. Oke, next lagi, Mas. Nah, novelty, keterbaruan. Apa bedanya dengan idenya kalian dengan yang lain gitu kata lainnya. Next. Boleh next lagi, Mas. Analisis yang mau digunakan. Oke, metode SMART. Ini adalah metode yang bisa digunakan di karya tulis atau di
sorry, atau di esai sama aja. Ada namanya metode SMART, specific, measurable, accountable, realistic, time bound. Spesifik, ide yang harus diajukan kalian tuh harus spesifik, ya. Idenya tuh harus spesifik. Measurable dapat diukur secara objektif, ya. Jadi tidak subjektif. Ada alat ukurnya. Acceptable disepakati dan dapat diterima dan tidak bertentangan dengan hukum. Makanya di dalam aturan panduan itu biasanya tidak boleh menyinggung sara. Realistis mungkin untuk dicapai, ya. Pas yang terakhir punya tenggat waktunya, time bound atau timely gitu. Next. Oh, udah pinter ya. Analisis SWOT ini strength, weakness, opportunity, threats. Udahlah paling paling gampang sih sebenarnya sini sih. Next lagi. Oke, fishbone ini tulang ikan ya. Untuk esai sebenarnya jarang sih analisis fishbone ini digunakan. Tapi biasanya kalau orang-orang apa sih namanya? Anak-anak di ini karya tulis ada yang menggunakan sih sebenarnya. Walaupun nggak banyak, tapi ada aja yang menggunakan gitu. Fishbone ini lebih ke sebab akibat aja sih. Itu ada namanya cause effect gitu ya. Jadi analisis sebab akibat gitu. Oke, next lagi Mas. Oke, kita bedah esai ya, judul esai. Jadi judul esai itu bentuknya judul gagasan ya, teman-teman ya. Bentuknya judul gagasan. Jadi bukan 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 judul riset. Ketika kayak bicara efektivitas, efisiensi, pengaruh, dampak itu jangan. Jadi bentuknya gagasan maksimal sebenarnya 25 kata. Saya tuh masih mewajarkan sebenarnya 25 kata sih seperti itu. Oke, next lagi Mas. Pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sebenarnya maksimal sih saran saya dua dua anu aja, 2 halaman sih sebenarnya, 2 halaman dan eh, 1,5 sampai 2 halaman sih. 70% data kan 30% opini di sini kan. Dan opininya tuh opini general. Intinya kayak Indonesia merupakan negara agraris. Itu namanya opini general. Bukan kayak penambahan glycerol akan mengakibatkan kekentalan bla bla bla. Itu nggak bisa. Kita tidak bisa itu dijadikan opini. Itu opini yang spesifik. Harus ada dasarnya. Gitu ya. Dan kalau ada gambar, saran saya harus dicantumkan. Saran saya jangan pakai website ya. Kalau gambar-gambar ya. Mending pakai apa sih namanya buku jurnal gitu lebih bagus. Oke, next. Oke, next lagi udah tadi. Oke, pembahasan itu apapun yang sekiranya itu mendukung idenya kalian, itu taruh aja kan ya. Misalnya kelebihan kekurangan, penjelasan dari gagasan, lah kayak implementasi produknya, perencanaannya, plan pemasarannya, evaluasinya, stakeholder yang mendukungnya, ditaruh aja. Kalau memang penting, silakan ditaruh. Kata lainnya kayak gitu sih. Oke, next lagi. Kesimpulan cukup 1 paragraf aja, udah. Nah, jadi kesimpulan tuh cukup 1 paragraf ini ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, kita berbicara tadi tentang karya, sorry, kita berbicara tadi tentang esai, yang kedua kita berbicara tentang karya tulis ilmiah. Nah, next lagi, karya tulis ilmiah sebenarnya hasil kajian pustaka dan eksperimen. Kalau tadi bentuknya gagasan, kalau ini udah masuk eksperimen harusnya gitu ya. Dengan sumber terpercaya. Baik jurnal, buku yang memuat gagasan. Balik lagi, esai juga bentuknya gagasan, bukan riset banget gitu ya. Produk, konsep, ide, sistem aplikasi, metode pembelajaran, macam-macamnya untuk membantu permasalahan yang terdapat di lingkungan, baik sosial, ekonomi, pertanian, budaya, dan lainnya. Jadi itu yang harus dimaksimalkan, kata lainnya gitu ya. Oke, next. Nah, bagian dari karya tulis ilmiah berbeda dari esai, kayak makalah sih sebenarnya ya. Ada pendahuluan, peninjauan pustaka, metode penelitian, hasil pembahasan, sama kesimpulan. Pendahuluan itu isinya beberapa poin, latar belakang. 1.1 latar belakang, dan 1.2 rumusan masalah, ya, tujuan dan manfaat, gitu. Tinjauan pustaka itu isinya apapun yang mendukung idenya kalian untuk dikaji, itu ditaruh gitu ya. Metode penelitian, tahapan pelaksanaan kegiatan. Jadi istilahnya ada alat dan bahan, waktu pelaksanaan, bagaimana mekanismenya, analisis data, itu pakai di metode penelitian. Hasil pembahasan itu nanti membahas rumusan masalah. Kalau di dalam riset itu adalah memvalidasi hipotesis. Gitu. Tapi kalau di KTI nggak ada hipotesis sebenarnya. Itu ya. Pas yang terakhir ada kesimpulan, penutup atau kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya kalau rumusan masalahnya ada 3, hasil pembahasannya ada 3, kesimpulannya ada 3. Gitu ya. Saran ini bisa saran untuk peneliti selanjutnya atau penelitian selanjutnya. Itu bisa. Oke, next. Nah, di dalam esai, karya tulis, bedanya dengan esai, di situ ada namanya abstrak. Nah, abstrak itu isinya apa aja? Yang pertama ada judul, ya. Ada timnya di bawahnya. Dan biasanya kalian terus menyesuaikan sama panduan sih. Panduan lombanya biasanya beda-beda lah gitu. Tapi kalau isinya sama.
Isi dalam abstrak itu isinya ada latar belakang, ya. Tujuan penulisan atau penelitian, metode penelitian atau penulisannya, hasil penelitiannya gitu kan. Ada hasilnya di situ ya. Memproyeksikan hasil itu nggak ada masalah juga. Baik tarik kesimpulan. Maksimal umumnya itu 250 kata, teman-teman. Kata kuncinya yang di bawah itu ada kata kunci, gitu ya. Kata kunci itu bisa berurut abjad, A sampai Z, ya, atau makna. Misalnya ada air, ada namanya air minum. Boleh nggak sih Mas kayak gitu? Boleh aja. Gitu ya. Oke, next. Nah, jenis pendekatan penelitian itu ada tiga. Sebenarnya itu nggak sampai detail-detail banget sampai ke sini. Cuma di gambaran aja ya. Jenis pendekatan penelitian itu ada tiga. Ada kuantitatif, kualitatif, atau kuantitatif, kualitatif. Kalau kuantitatif ini bentuknya angka atau data. Kualitatif ini lebih ke deskriptif, ya. Berdasarkan sama lihat teori. Kalau campuran, gabungan keduanya kayak gitu. Ada dia tuh pakai kuantitatif sama kualitatif gitu. Tapi jarang sih biasanya campuran. Biasanya kalau orang-orang ya kalau nggak kuantitatif ya kualitatif aja kata lainnya kayak gitu. Oke, next lagi. Nah, sumber data tuh ada dua, ada primer dan sekunder. Primer itu langsung, data yang diperoleh secara langsung ya, baik di eksperimen, wawancara, survei misalnya ya. Itu kalian kalau dapat data langsung, itu namanya data primer. Kalau data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui kajian pustaka, jurnal, buku, itu namanya data sekunder ya. Bentuk sumber data, baik eksperimen, wawancara, survei, observasi, atau FGD. Nanti cara pengambilan datanya itu seperti itu bisa ya. Kalian kalau pakai data primer, data sekunder semua boleh nggak Mas? Boleh aja. Banyak kok kajian-kajian pustaka tuh pakai gitu. Banyak juga. Gitu. Oke, next. Next lagi Mas. Oke, tahapan pengolahan data. Tapi intinya gini sih, tahapan pengolahan data ini ada yang namanya di metode, gitu ya. Beberapa poin yang bisa kalian coba maksimalin intinya adalah data yang kita dapat itu nanti akan diinterpretasikan atau digambarkan lah kata lainnya ya. Yang pertama di sisi pengumpulan data, kita kumpulkan dulu datanya, habis itu kita bersihkan. Jadi mengumpulkan data yang tidak valid, valid. Habis itu dikategorikan atau diklasifikasikan. Habis itu kita analisis. Analisisnya sesuaikan dengan analisis yang kalian pakai. Baik pakai kuantitatif atau kualitatif. Misalnya kalau kuantitatif pakai ANOVA, UGT, korelasi, regresi. Tapi tidak sejauh itu ya kalau KTI sebenarnya. Tapi ada masih yang pakai kayak gitu. Ada aja. Analisis kualitatif ya. Di sini ada di kasus, analisis di sini. Habis itu ada interpretasi. Interpretasi ini baik berupa data, gambar, tabel, grafik. Itu nggak ada masalah. Kata lainnya seperti itu ya. Oke, next lagi Mas. Nah, misalnya Mas, kalau boleh nggak sih kalau saya tidak pakai pakai data eksperimen, eh, saya nggak pengen eksperimen gitu, boleh. Eksperimen itu berarti kalian memakai literatur review misalnya, systematic literatur review misalnya. Boleh nih. Jadi systematic review, literatur review adalah kalian mensintesis beberapa jurnal, apapun yang mereka gunakan ya, misalnya untuk mendukung idenya kalian atau penelitiannya kalian, itu bakal dianalisis nanti gitu. Ada namanya matriks sintesis lihat retrieve ya, yang poin dua itu. Itu bisa kalian coba contoh dari sisi judul, apa ide yang ada di penelitian itu dan apa yang sebenarnya beda di yang ditawarkan di idenya kalian misalnya. Itu bisa pakai semantik literatur review atau literatur review gitu ya. Pas yang kedua, next lagi Mas. Ada namanya systematic review. Nah, systematic review ini juga sama. Kita bentuknya itu intinya adalah ada empat proses ya. Ada identification, screening, eligibility, sama include. Intinya sama gitu. Cuman kalau di sini nggak pakai materi. Intinya adalah di systematic review kita mencari apapun yang sekiranya ya yang mendukung ya istilahnya ya. Misalnya ada 100 jurnal. Ternyata pada akhirnya di include kita cuma butuh 9 jurnal aja yang sebenarnya relevan untuk kita jadikan dasar di dalam penelitian kita. Itu itu namanya systematic review gitu ya. Oke, next. Oke, next lagi Mas. Amat. Sebenarnya teknik analisis data ini umum ya, kalian bisa gunain atau enggak. Tapi saran saya sih, kalau KTI nggak sedetail ini. Tematik isi wacana atau kreasi OJT ANOVA linear ini terlalu riset sih sebenarnya ya. Cuman ada yang pakai tuh ada-ada aja. Oke, next lagi.
Oke, next lagi Mas. Tapi intinya ini hasil pembahasan itu adalah menjawab ya, menjawab rumusan masalah sih sebenarnya ya. Kayak gitu. Next lagi Mas. 9 hal yang penting kalian kalau mau membuat pembahasan dalam KTI. Next. Hmm. Oke, di poin 3. Pembahasan harus memuat justifikasi penelitian terkait hasil penelitian yang didapatkan, serta teori yang dapat menjelaskan hasil penelitian tersebut. Jadi intinya gini, kalau kita mendapatkan suatu statement dari sisi riset, misalnya ya, dari eksperimen kita bisa loh membuat justifikasi peneliti terkait dengan hasil penelitian. Intinya, oh ternyata dengan penambahan sekian itu menghasilkan yang baik nih. Atau yang bagusnya seperti apa. Itu kita bisa berteori di pembahasan setelah dilakukan yang namanya uji atau penelitiannya. Kata lainnya seperti itu sih. Oke, next lagi Mas. Pembahasan tekankan konsekuensi teoritis dari hasil penelitian dan kevalidan dari kesimpulan peneliti. Jadi kalau bisa, setiap statement itu harus ada dukungan dari orang lain. Karena kita berbicara tentang karya tulis ilmiah ya teman-teman ya. Jadi karya tulis yang sebenarnya bisa dibilang adalah ide-ide yang harus didukung dengan penelitian yang lain gitu ya. Seperti itu. Ini bisa jadi poin yang bagus sih. Misalnya hal ini juga didukung, hal ini sesuai dengan. Nah, itu contohnya. Oke, next. Nah, tapi gini, balik lagi. Saya mau menekankan bahwa jangan mudah memformulasi ulang pernyataan dan mengulang poin-poin yang sudah dibuat. Misalnya gini sih, Ren. Misalnya hal ini kok nggak sesuai ya dengan penelitian yang ini. Nggak ada masalah. Karena penelitian tuh pastinya beda. Banyak banget dari anak-anak misalnya kalian nanti mau skripsi, oh nggak sesuai ya dengan penelitian ini, stres, gitu kan. Padahal nggak ada masalah. Setiap penelitian tuh pasti ada keunikannya masing-masing. Itu yang seharusnya dimaksimalkan sih. Ketika memang dia berbeda, itu nggak ada masalah. Ketika dia berbeda, berarti yang harus dimaksimalkan adalah bagaimana kita membuat yang sebenarnya awalnya itu hal ini berbeda pandangan dengan UNIR 2025 yang mana menyatakan bahwasanya gitu. Itu nggak ada masalah. Karena penelitian itu tidak harus sama. Yang penting kalian tuh bisa berteori. Itu kata lainnya ya. Oke, next. Nah, ini contoh hasil pembahasan ya. Jadi intinya kalau seumpamanya rumusan masalahnya 3, nanti hasil pembahasannya juga 3. Nah, seperti itu. Pak ini pakai analisis metode matrix matrix SWOT ya di sini nih untuk pembahasannya gitu. Oke, next. Nah, yang bagian terakhir, bagian penutup. Penutup itu isinya adalah dia rumusan masalahnya 3, berarti penutupnya ada 3 juga. Nah, di situ ada memberikan overview dari pembahasan. Bisa jumlahnya menyesuaikan rumusan masalah, intinya aja, jangan terlalu naratif. Optimalnya sebenarnya satu kalimat aja dan harus sesuai dengan hasil penelitian atau penulisannya. Gitu ya. Pas bagian saran, saran itu ada dua, peneliti selanjutnya dan penelitian selanjutnya. Gitu. Beda, beda. Penelitian berarti kan dia mekanismenya, metodenya misalnya. Kalau peneliti berarti di personalnya. Itu bisa. Oke, next. Nah, yang bagian keempat ini, next lagi, Bang. Kita yang namanya buat ide sama judul itu hampir sama lah seperti yang saya jelaskan dari di business plan. Salah satu hal yang perlu dimaksimalin adalah pembuatan judul. Yang pertama akronim. Ini judul yang saya buat akronim ya. Resalim Personal Media Community. Ini pernah juara di UNES dulu ya, di UNES tentang apa namanya COVID dan Growth Youth Women. Program pendidikan nasional bagi perempuan yang menikah dini guna mewujudkan setara jinjang di Kabupaten Sumedang. Jujur ya, kalau ide-ide kalian bilang, Mas, kalau seumpamanya buat ide yang bukan produk tuh peluangnya ada, menang nggak sih? Ada. Saya tuh yang ground ini kan eh, bukan produk ya, tapi program perempuan mereka dini. Tapi balik lagi, urgensi yang sebenarnya kita butuhkan sebagai juri gitu kan. Urgensinya sejauh mana? Urgensinya seperti apa gitu loh. Itu yang sebenarnya harus kita maksimalin teman-teman. Misalnya urgensinya itu, oh ya ternyata penting, penting ya. Apalagi di daerah saya, di Sumeneb ya. Sumeneb itu merupakan daerah ketiga jumlah jumlah menikah dini terbesar di Jawa Timur. Dan desa utara saya itu terbesar Sumeneb. Bayangkan aja searjen apa anak-anak yang dia tuh masih SD, SMP itu banyak yang udah tunangan, banyak udah nikah gitu kan. Itu yang saya bawa. Ternyata itu menarik bagi juri. Nah, itu yang jadi kalau kita berbicara tentang ide, itu bisa banget kalau melihat
ide-ide yang ini, yang ada di sekitar kita. Kata lainnya seperti itu. Oke, next lagi. Nah, judul praktis. Ini judul praktis adalah judul lurus-lurusan sih, teman-teman. Kata lainnya seperti itu ya. Jadi lurus-lurusan. Misalnya, optimalisasi Batang Pisang dan Daun Keras sebagai salah satu pekan ternak ayam budidaya berbasis agroforestasi di Desa Karanduran, Kabupaten Jember. Ya, jadi ini apa namanya jurus-jurusan, istilahnya tidak ada akronim lah di situ. Ini pernah juara satu di FKMSB. Ini pernah juga di Remind ya, aplikasi Digital Process Cognitive Processing Therapy dan Cognitive Therapy sebagai tata laksana komprehensif PTSD pasien COVID-19. Ini saya sama tim sama teman saya ya, dia anak FGAP, pernah juara dua di apa namanya Politeknik Palangkaraya gitu. Oke, next. Filosofis. Nah, kalau kalian berbicara tentang filosofis ya, judul filosofis, jujur judul filosofis itu adalah judul yang menarik sih sebenarnya. Kenapa menarik? Karena kalau filosofis, kita tuh kayak ada makna lah kayak gitu, Sam. Misalnya, eh apa sih namanya? Kora-kora. Kok bisa sih namanya kora-kora gitu kan ya? Kora-kora itu berasal dari bahasa Madura sebenarnya. Saya berasal dari Madura ya. Nah, berasal dari namanya rakora. Rakora itu adalah kegiatan mencuci piring. Makanya ini namanya sabun pencuci piring gitu. Tapi ditambahin kok di depannya. Jadi bentuknya itu brandnya kura-kura. Di bawahnya tuh ada tulisan kora-kora. Di atasnya tuh ada namanya sabun krim cuci piring gitu. Ada lagi filosofis. Ada cutting saya tuh pernah buat merem masker kalau rempah. Tapi bukannya sekedar akronim itu. Ketika kalian pakai masker itu harus merem biar hasilnya lebih bagus gitu. Soalnya. Itu namanya judul filosofis gitu kan. Oke, next. Yang terakhir singkatan. Nah, singkatan sama akronim itu beda. Kalau akronim itu gabungan. Singkatan itu bisa yang apa SMA itu singkatan sekolah menengah atas. SMK, DPR, DPD itu adalah singkatan. Bisa nggak buat ide singkatan? Bisa aja. Nah, pakai dua trapeze sebagai trap untuk pengendalian hama dengan kombinasi sticky trap dan pheromone trap untuk mengurangi warna coklat di lahan mandi. Ini contohnya. Oke, next lagi, Mas. Ini contoh judulnya ya, kalian bisa baca aja nanti. Next. Ada 28 contoh judul yang bisa kalian coba lihat. Next lagi. Oke, saya dalam daftar pustaka ada beberapa sih. Tapi yang apa namanya eh, yang misalnya Mas yang paling umum apa? Apa? Yang paling umum digunakan tuh apa sih ya? Apa style? Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini saya masih ada 10 menit berarti ya, kurang lebih ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi saran saya nanti kalau kalian masuk ke tahap apa namanya di lomba esai atau di lomba karya tulis ya. Jujur saya kecepet-cepet biar apa? Harusnya ya materi ini tuh 2 jam. Tapi ternyata sejam malah nggak nyampe. Karena apa kalau materinya karya tulis tuh lumayan padat ya tadi harusnya ya. Banyak yang saya next gitu. Karena takutnya nggak nutut gitu kan. Tapi balik lagi sih the last chapter di sini tuh sorry ya, itu Politeknik Nuklir itu saya ngambil yang apa sih namanya, yang slide sebelumnya itu saya contohkan di sini. Di sini tuh adalah experience saya ketika saya di mahasiswa dulu. Ada apa namanya? Di waktu pertama kali itu yang pojok kanan pojok kiri atas tuh ya, itu pertama kalinya saya menang juara esai. Ya, juara esai waktu itu yang tinggi atas kiri itu itu sama yang tengah bawah itu satu hari yang sama ya. Jadi itu alhamdulillahnya juara satu dua-duanya walaupun di UNED masih tanggalan nasional. Yang atas tengah itu di UIN Sunan Ampel. Karya tulis itu yang pojok kanan atas di karya tulis hukum gitu. Pas di kiri bawah itu waktu Corona 2021 di UIN Madura. Sama yang bawah itu saya debat juga sih sebenarnya ya. Jadi kalau ditanya Mas Royhan cuma nggak penulisan doang nggak. Jadi sebenarnya saya punya pengalaman di debat juga. Saya sering jadi juri debat juga sih sebenarnya kayak gitu sih. Dan saya kebetulan kalau di Better itu di pembicara satu dua ya, satu dua sih biasanya kayak gitu sih. Ini saya ketika di Win Bandung sebelum Corona itu H-7 kayaknya sebelum Corona kayak gitu. Semoga dari sini kalian ada gambaran bahwa eh apa namanya ikut lomba kepenulisan tuh banyak banget apa sih namanya tuh banyak banget benefitnya. Terutama kalian bangun portofolio. Jujur, mumpung terakhir ya, sebenarnya ya, segmen terakhir itu
jangan sampai menyesal pada akhirnya. Karena banyak teman-teman itu yang sebenarnya dia menyesal karena dia nggak pernah ikut lomba. Dia bilang gini, sayang banget ya dulu tidak pernah ikut lomba gitu. Ya kenapa dulu nggak pernah ikut, pertanyaan saya. Nah, itu yang jadi permasalahan sih sebenarnya. Jadi, next mungkin kalian ada yang semester 1, semester 3 di sini. Mumpung masih ada kesempatan maksimalin. Tadi belajar tentang business plan. Mungkin siang tadi bahas tentang debat gitu kan. Sekarang tentang esai sama karya tulis. Semua jalan sama. Tapi intinya adalah kalau punya achievement itu pasti ada suatu kebanggaan. Iya. Itu aja sih sebenarnya dari saya. Masih kurang waktu 10 menit mungkin bisa dimaksimalin ditanya jawab aja. Saya kembalikan lagi ke MC. Cukup. Oke, terima kasih kepada Kak Royhan untuk materi yang telah disampaikan. Masuk ke sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, kemudian kamera dan open mic. Nanti bisa perkenalan nama dan kok. Ya, teman-teman, The Champions yang mau tanya boleh langsung raise hand. Nanti kita pilih dulu. Setelah itu kalian bisa open cam dan open mic sekaligus perkenalan nama dan dari kelompok mana. Yuk, mumpung masih ada Kak Roy di sini. Jadi kalau misalnya masih ada yang dibingungin, ntar kita bisa dengar dari ahlinya langsung. Betul. Oke, ada dua nih. Kak. Itu satu-satu dulu aja kali ya. Boleh. Oke, yang pertama dari Kak Salsabila nih. Boleh untuk perkenalan dan nama dan kelompok, lalu silakan menyampaikan pertanyaannya. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila Wahyuning Jiwanta. Saya dari kelompok WKWK. Nah, untuk pertanyaannya gini Kak, Kakak kan sering jadi juri untuk kategori esai ya. Nah, apa kesalahan yang sering Kakak lihat di lomba-lomba itu Kak? Kayak teks esai ini yang paling sering Kakak temuin, misal kayak di esai ini gugur gitu loh Kak. Maksudnya kayak yang selek tuh bagian mananya gitu Kak. Kayak biar kita juga yang awam ini tahu gitu Kak. Oke. Oke, I get the point. Jadi gini, kalau berbicara tentang apa yang sering terjadi kesalahan, itu skemanya sih. Banyak yang riset kadang. Kadang kalau kalian udah tema riset, misalnya ada pengaruh efektivitas, kemarin malah kayak ada uji baterai gitu kan. Itu ngapain gitu kata saya gitu kalau di SI. Kalau kalian mau buat uji baterai itu mending di KTI aja. Itu satu sih. Jadi memang banyak skema-skema yang kurang tepat. Itu gambaran pertamanya ya. Gambaran keduanya terkait dengan ini lagi. Apa sih namanya? Terkait dengan banyak yang tidak sesuai dengan panduan pedoman. Jadi kayak ngarang aja mereka. Saya nggak ngerti ya kenapa anak-anak ngarang gitu loh dalam artian panduannya gitu loh. Nah itu. Jadi banyak panduan yang sebenarnya dia tidak sesuai dengan panduan dari panitia. Itu sayang banget sih itu ya. Pas habis itu ketika karena kita berbicara dengan kepenulisan, tipografi itu menjadi salah satu poin penting. Banyak yang tipografinya tidak sesuai kadang, kayak gitu ya. Tipografinya yang welek gitu misalnya ya. Yang banyak juga yang skema-skemanya itu ikut esai ilmiah tapi bentuknya esai opini gitu kan. Itu banyak sih. Kelihatan banget nyubinya tuh kelihatan sih. Misalnya ya, kayak ini udah malas baca sih sebenarnya. Pas kalau di highlight di pertama, jujur di judul. Judul banyak judul-judul yang sebenarnya tidak essayable ya, bisa dibilang ya. Kayak yang iki judul opo kata saya gitu kan. Jadi kayak yang judulnya tuh membangkitkan semangat remaja untuk menuju Indonesia Emas 2045. Wah, itu judul apa kayak gitu kan. Itu kayak judul poster. Jadi beda.
Nah, jadi memang kita tuh perlu adanya memahami skema gitu. Itu sih. Jadi kalau di esai itu jujur polemiknya banyak ya. Karena saya jujur kalau jadi juri esai itu udah 35 kali. Jadi udah udah apa ya? Jujur 35 kali dengan ribuan ribuan naskah yang sudah pernah tak review gitu kan. Tak tak udah nilai juga. Rata-rata kayak gitu sih. Itu. Oke, terima kasih pertanyaan dari Kak Bila dan jawaban dari Kak Rohan. Selanjutnya ada lagi tuh Kak yang raise hand. Oh iya, itu ada yang resin itu Kak, untuk Kak Di Dina. Oke, Kak Dina silakan perkenalan nama, terus kelompok, lalu silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dinara Safina Putriwana, perwakilan dari anggota kelompok Triksa. Izin bertanya, pertanyaannya mengenai bagaimana baik untuk menganalisis dan menargetkan kriteria penilaian juri sejak tahap perencanaan sehingga kita tahu persis bagian mana dari esai yang harus diperkuat. Terima kasih. Oke, kalau bicara kayak gini di tema sih. Jujur kalau kalian fokus di tema, misalnya yang pertama, itu udah aman. Misalnya kalian membuat ide sesuai sama tema, itu udah ya, sesuai sama kriteria juri sih. Itu satu. Yang kedua, kreativitas. Jujur, kita lebih membandingkan sesuatu hal yang inovatif. Kadang ya, ada bagus misalnya ya, tapi kayak, oh ini lebih kreatif gitu kan. Kreativitas sama inovasi itu umumnya ya, di dalam penilaian lomba esai itu kurang lebih 40%-nya, jadi paling besar. Nah, itulah mengapa sebenarnya kreativitas sama inovasi itu harus kita maksimalkan gitu. Kreativitas sama inovasi itu jujur penilaian juri bakal beda-beda memang sesuai sama backgroundnya. Misalnya kalau saya sebagai praktisi atau sebagai anak pertanian, anak saintek, mungkin beda sama anak akademisi misalnya, atau dosen misalnya, atau dia tuh anak sosum gitu. Itu akan beda. Cuma intinya adalah kreativitas sama inovasi akan memberikan nilai paling besar sih. Sehingga kalian akan memiliki peluang untuk lebih banyak menang. Nah, kalau berbicara tentang esai juga, tapi tidak hanya berbicara tentang kita menulis tulisannya gitu kan, tapi ketika masuk ke final pun KTI sebenarnya. Salah satu hal yang harus dimaksimalin di sisi presentasi. Nah, jadi presentasinya bagaimana kalian memberikan gambaran kepada jurinya, oh ternyata ini menarik nih, kayak gitu. Kayak gitu sih. Karena jujur banyak banget dari anak-anak kemarin itu yang dia secara nilai tidak besar, cuma bagus di presentasinya, ada peluang untuk menang. Nah, itu. Jadi memang tidak hanya di papernya doang, tapi di finalnya juga. Gitu ya. Itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih. Ini Terima pertanyaan kasih, Kak. Anda dan jawaban dari Kak Rohan ini Kak. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau nih? Mumpung masih ada kesempatan nih guys. bisa satu pertanyaan, siapapun yang mau bisa langsung raise hand. Yuk, ayo siapa mau? Adakah yang mau lagi? Mau bertanya, bertanya? Mana nih teman-teman yang mau tanya soal materi kategori kepenulisan tadi? Oh, jangan-jangan udah pada paham nih Kak soal Iya nih. materi tadi. Iya, kayaknya nih pada tadi perhatiin banget gak sih Hmm, Kak? Kayaknya udah pada jago nih kayaknya. ya, Besok bisa langsung lomba nih Kak. Besok bisa banget. pada jago-jago nih kayaknya nih. Yuk guys, last one. Yuk, siapa mau bertanya? Langsung raise hand aja ya.
Oke guys, apakah ada pertanyaan? Halo, The Champions. Ya, Sebelum kami tutup nih sesi tanya jawabnya, mumpung masih ada Kak ayo. Royhan nih. Dan nih, kita hitung sampai berapa ya, Kak? Oke, The Champions, karena sekarang sudah pukul 17.00 WIB, jadi untuk sesi tanya jawab kita tutup ya. Oke. Jadi, terima kasih kami sampaikan kepada Kak Royhan selaku pemateri kategori kepenulisan telah bersedia ilmu dan pengalaman kepada The Champions di sini. Nah, sebelum acara ini berakhir, alangkah baiknya kita mengabadikan momen berharga hari ini dengan foto bersama. Kepada divisi PDD, kami persilakan. Oke, baik. Saya akan bakal siap semuanya gayanya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada divisi PDD. Usai sudah workshop kategori kepenulisan. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Kang hari ini bermanfaat untuk The Champions semua. Dengan berakhirnya workshop kategori kepenulisan ini, berakhir pula rangkaian acara The Champions pada tahun ini dengan tema Try to think, ready to win. Semoga The Champions Prep dapat terus menjadi wadah pengembangan diri, inspirasi, menghadirkan talenta-talenta unggul, dan menghadirkan program-program yang semakin berkualitas di tahun-tahun berikutnya. Kami selaku Mas Seremoni meminta maaf apabila selama memandu acara hari ini terdapat salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Saya Ica dan saya Gibran, pamit undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat ya, Re. Saya izin live. Dadah.